Kedua mata Tuan Adiaksa memicing curiga. Kembali ke Bali, jam 9 malam, apa kaki kananmu tertinggal di sana hingga kau harus pergi malam ini juga? Pertanyaan kakek membuat Arhan diam terpaku pada posisinya. Ia belum mempersiapkan alasan yang logis untuk mempertahankan harga dirinya. Tentu saja Arhan tidak akan jujur tentang khawatirannya terhadap Aina. Hingga saat ini perasaan itu masih samar-samar menyapa sanubarinya. Mulai dari khawatiran yang tidak ia ketahui penyebabnya dan wajah mungil yang selalu terbayang di setiap tidurnya. Ia masih berasumsi bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemilik perusahaan. Aku tidak punya alasan. Telepon pilot dan siapkan pesawat. Aku berangkat 1 jam lagi. Tanpa memperpanjang obrolan, Arhan keluar untuk menemui supir. Sementara di ruang tengah, kakek masih duduk di sofa dengan bingung. Apa bocah berandal itu baru saja memerintahku? Aku sudah baik-baik saja. Aku kembali ke kamar ya. Selamat malam semuanya. Aina melambaikan tangannya kepada para kru yang sejak makan malam terus menemaninya di beranda resort. Ai, kamu benar-benar sudah tidak apa? Tanya Sela yang tiba-tiba menyusul Aina yang hendak kembali ke dalam kamarnya. Aina tersenyum sambil mengangguk perlahan. Tidak apa, Kak. Aku bisa melanjutkan syuting besok atau lusa. Nanti gaunnya akan diganti yang memakai lengan kata desainer. Syukurlah. Tadi aku sudah menelpon Arhan untuk memperpanjang waktu kita di Bali. Kamu akan telat masuk kuliah, apa tidak masalah? Oh tidak apa, nanti akan kuhubungi Pak Dekan. Bab 23 MIDM. Kalau begitu kamu istirahat ya. Kak Sel, tunggu sebentar. Sela yang hendak berbalik pergi, spontan kembali berbalik menatap Aina. Kenapa? Kak Sel dan Mas Arhan. Aina mencengkram erat ujung kemejanya, gugup. Apa kalian punya hubungan spesial, pacaran atau mungkin lebih dari itu? Maaf lancang, aku hanya penasaran begitu juga dengan para kru. Wajah Sela seketika berubah menjadi serius. Ia melangkah mendekati Aina sambil bersedekap dada. Sebenarnya tidak pacaran juga. Tapi dia sudah berjanji di hadapan mendiang papa untuk melindungi aku, menjaga aku sepanjang hidupnya. Bisa disimpulkan, kami akan menikah suatu saat nanti. Sekarang aku sedang menunggunya dengan setia. Dia memang terlihat dingin tapi kamu tahu sendiri, kan dia tidak pernah dingin terhadapku. Melihat senyum bahagia di wajah Sela membuat Aina semakin yakin untuk membangun jarak seluas-luasnya dengan Arhan. Ia tidak boleh goyah meski Arhan telah merebut ciuman pertamanya. Ya, itu hanya sekedar ciuman, tidak ada cinta ataupun kasih sayang yang mengiringinya. Akhirnya aku mendapatkan jawabannya. Aina tersenyum manis seperti biasanya. Kakak tahu, sejak para kru tahu aku bekerja di rumah Mas Arhan, mereka selalu mempertanyakan hubungan kalian. Sekarang aku tidak perlu bingung menjawab apa. Kalau begitu aku ke kamar dulu. Tunggu sebentar. Sela menahan bahu Aina agar kembali ke posisinya. Aina, meski kamu tinggal di satu atap yang sama dengan Arhan, kamu tidak mungkin menyukainya, kan? Kedua mata Aina membulat. Aku. Tiba-tiba ia terkekeh sendiri. Kanebo kering itu sangat menyebalkan. Kakak benar, dia hanya bersikap manis dan baik kepada Kak Sela seorang. Jadi jangan khawatir, Ia kembali tersenyum lalu berbalik pergi. Pandangan Sela terus mengikuti Aina, yang melangkah semakin jauh. Arhan tidak mungkin menyukai gadis dari Gang Guci itu. Apa yang harus aku khawatirkan? Aku lebih segalanya jika dibandingkan wanita di luar sana, apalagi hanya Aina.
Malam semakin larut, Aina tak bisa terlelap karena luka di bagian lengan bawahnya mulai berdenyut, perih dan sedikit gatal. Perlahan ia berusaha bangkit dari posisi berbaringnya, melangkah menuju nakas untuk mengambil air mineral. Ah, kenapa susah sekali dibuka? Tangan kananku nyeri sekali. Tenggorokan yang semakin kering membuat Aina terus-menerus berusaha membuka air mineral sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba seseorang merebut botol air dari tangannya. Aina menolehkan dengan kaget, kelopak matanya terbuka sempurna melihat pria yang saat ini berdiri di sampingnya. Mas Arhan. Tak ada ekspresi apapun yang tergambar di wajah Arhan. Ia membuka tutup botol air mineral tersebut dan langsung disodorkan kepada Aina. Minumlah. Aina meraih botol minum tadi, masih dengan ekspresi tak percaya. Bukannya Mas di Jakarta. Kenapa tiba-tiba di sini? Ia mengalihkan pandangannya ke pintu yang menghubungkan kamar mereka, kini terbuka. Apa pintu itu seperti pintu milik Doraemon? Berhentilah bicara dan minum cepat. Arhan meletakkan tutup botol air mineral tadi lalu membuka jaketnya. Ya, ia baru saja tiba dan langsung menghampiri Aina di kamarnya. Aina merasa tak bisa menelan air dengan baik karena terlalu penasaran. Apa dia pulang karena khawatir padaku? Ah, tidak mungkin. Dia bukan pria semacam itu. Lihatlah ekspektasinya saja masih sama dingin, kaku. Dia pasti pulang karena diminta kaksela batinnya. Setelah selesai melepas dahaga, Aina meletakkan botol tadi ke atas meja. Mas baru saja sampai ya, kenapa tidak langsung istirahat? Ini sudah larut. Aku juga mau tidur. Arhan menahan pergelangan tangan Aina saat hendak melangkah melewatinya. Duduklah. Biar aku lihat lukamu. Heh. Pikiran Aina mendadak blank. Ia pasrah saja saat Arhan menuntunnya duduk di sofa panjang yang terletak di depan ranjangnya. Kamu sudah ganti perban? Aina menggeleng pelan dengan tatapan yang tak pernah lepas dari Arhan. Hufet, kau ini. Arhan berbalik, mengambil sesuatu dari saku jaketnya lalu duduk bersimpuh di hadapan Aina. Debaran aneh tiba-tiba menghujam dada Aina kuat-kuat. Pria angkuh yang dinginnya melebihi kutub utara sekarang duduk bersimpuh di hadapannya. Terlihat begitu teduh. Hangat tangan Arhan yang menyentuh lengannya membuat darahnya berdesir hebat. Pria ini benar-benar tidak bisa ditebak batin Aina. Belum genap 24 jam aku meninggalkan Bali, kamu sudah membuat semua orang panik. Sudah aku bilang jangan buat kekacauan. Mau tidak mau kepulangan kamu harus ditunda, ucap Arhan sambil membuka perban di tangan Aina, untuk ia ganti dengan yang baru. Mana aku tahu kalau akan jatuh. Kaksel sudah menjelaskan semuanya, jadi tidak perlu mengatakannya lagi. Besok aku akan telepon Pak Dekan, semoga saja masih dikasih kompensasi. Aku yang akan menghubunginya. Arhan terlihat begitu teliti membersihkan luka jahit di pergelangan tangan Aina. Baiklah. Situasi kembali hening. Aina tak pernah melepaskan tatapannya dari Arhan. Ia tiba-tiba mengingat ucapan Sela beberapa jam yang lalu. Mas, tadi aku bertanya dengan Kak Sela. Katanya kamu dan dia tidak pacaran. Arhan terlihat tetap fokus mengobati luka Aina. Terus. Tapi dia bilang kamu pernah berjanji di depan papanya, untuk melindungi Kak Sel sampai kapanpun. Terus. Aina memasang wajah cemberut saat tanggapan Arhan masih saja sesantai biasanya. Ia menghela napas panjang lalu melanjutkan ucapannya. Ya terus dia bilang suatu saat kalian akan menikah. Dia sedang menunggu kamu dengan setia. Sepertinya dia sangat menyukai kamu, Mas. Apa suatu saat, Mas Arhan akan menikahinya? Kali ini Arhan menghentikan aktivitasnya. Ia mendogak menatap Aina yang sedang menunggu jawaban darinya.
Bukannya aku suamimu, untuk apa aku menikahinya? Bukannya nanti setelah ibuku sadar kita akan bercerai, bahkan bulan lalu Mas Arhan masih mendesakku untuk menyerah. Kepala Arhan kembali tertunduk, ia melanjutkan aktivitasnya membalut bekas luka di pergelangan tangan Aina. Mungkin besok luka ini akan sedikit bengkak, syutingnya lusa saja. Aina tak lagi mengulang pertanyaannya ataupun menanggapi. Ia mungkin berpikir, saat ini Arhan mulai kasihan padanya hingga tidak tega untuk membicarakan tentang perceraian. Cukup lama mereka larut dalam diam hingga tiba-tiba suara ketukan pintu memecah keheningan. Aina menoleh ke arah pintu saat mendengar suara Kinos memanggil namanya. Sementara Arhan yang baru saja selesai mengganti perban, berdiri dari posisi duduknya. Ia ikut menoleh ke arah pintu. Dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Itu sepertinya Kak Kinos, aku harus keluar. Mas Arhan bisa kembali ke kamar sekarang. Aina berbalik melangkah menuju pintu kamarnya. Arhan masih berdiri di sana. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Aina segera keluar dan menutup pintu kamar, sebelum Kinos melihat kebahagiaan dalam. Kaki, ini sudah tengah malam kenapa kesini? Ah ini. Kinos memperlihatkan kantong kertas dengan lambang rumah sakit di tangannya. Tadi aku lupa memberikan perban dan obat dari dokter, kamu harus mengganti perban kamu sebelum tidur. Terima kasih. Aina meraih kantong tersebut dari tangan Kinos. Tapi tadi aku sudah ganti perbannya. Akan aku pakai untuk besok. Kamu ganti sendiri, dapat perban dari mana? Kinos terlihat penasaran hingga memegang pergelangan tangan Aina. Ini tadi aku diberikan oleh kru. Wajah Aina mendadak panik. Entah mengapa beberapa hari ini ia mulai kewalahan menyembunyikan pernikahannya, karena Arhan yang entah mengapa terus mendekat. Kalau begitu istirahatlah. Oh ya, jangan lupa minum susu kedelai ini sebelum tidur tadi aku beli di minimarket. Nenekku bilang ekstra kedelai bisa mempercepat penyembuhan luka. Aina meraih susu kedelai kemasan dari tangan Kinos. Aku kembali ke kamarku dulu, good night Aina. Good night Kaki. Aina melambaikan tangannya sambil memandangi kepergian Kinos hingga menghilang dari pandangannya. Setelah beberapa saat ia kembali masuk ke dalam kamar dan tiba-tiba saja Arhan merebut susu kedelai pemberian Kinos. Loh itu milikku. Arhan seolah tak peduli, ia meneguk susu itu hingga tak tersisa walau setetes saja. Aku haus. Dan sekarang aku mengantuk. Iya. Melempar botol susu ke tong sampah yang tak jauh dari sana lalu melangkah cepat meninggalkan kamar Aina. Ais, dia benar-benar menyebalkan. Aina memandang Arhan hingga keluar dari kamarnya. Malam tadi kamu langsung menemui Aina. Arhan tak langsung menjawab pertanyaan Alvin di ujung telepon. Sejak kemarin ia jadi sedikit berhati-hati saat bicara dengan Alvin. Ia tahu sahabatnya itu sedang repot mengurus pekerjaan yang ia tinggalkan dan akan semakin pusing jika terus memikirkan hubungannya dan Aina. Aku langsung menemuinya. Bagus. Jadi malam ini apa mau kukirimkan minuman atau mungkin kamu ingin membuking hotel agar bisa berdua dengannya? Arhan terlihat kaget mendengar ucapan Alvin. Apa yang sedang kau bicarakan? Tidak. Sampai ke arah sana juga. Apa kau ingin menjebakku? Menjebak bagaimana maksudmu? Apa kamu masih berpikir jika Aina tidak perawan? Han, bagaimana kamu tahu jika tidak mencobanya? Tidak ada salahnya kamu mencoba, lagi pula sudah ada sertifikat halalnya. Kamu mulai ngawur. Aku tidak bercanda. Coba kamu lihat, apa yang kurang dari istrimu, Atau begini saja, mulai sekarang cobalah untuk mendekat. Buka hati, jika hatimu tidak berdebar, berarti kau sudah tidak normal. Panggilan telepon itu terputus.
Arhan tak ingin terlalu memikirkan ucapan Alvin, ia memilih segera keluar dari kamar untuk menemui Sheila dan yang lainnya yang pasti sudah berkumpul di restoran resort. Sesampainya di sana, seperti biasa, Aina sudah terlebih dulu sarapan bersama Kinos dan tim Mua. Han, kamu kok sudah di sini? Sheila melangkah menghampiri Arhan dengan tatapan tak biasa percaya. Aku kembali malam tadi dengan private jet kakek. Arhan duduk lalu meneguk segelas air putih sambil terus memperhatikan Aina dari kejauhan. Kenapa tiba-tiba, kamu bilang hari ini baru berangkat dari Jakarta? Sheila kembali duduk menyajikan soto untuk sarapan Arhan. Tidak apa, aku hanya ingin cepat kembali untuk memantau kalian. Apa kegiatan hari ini? Karena besok adalah syuting terakhir, teman-teman mau ke pasar Kuta membeli oleh-oleh untuk keluarga mereka. Kamu ikut ya? Kamu saja. Arhan melahap makanan di hadapannya, ia merasa sangat lapar karena semalam berangkat tanpa sempat makan apapun. Pokoknya ikut saja, kapan lagi? Sheila mulai mendesak. Oke, kamu harus ikut. Mau ya? Arhan menghela napas panjang lalu mengangguk pelan. Iya. Siang ini semua tim tanpa terkecuali sudah sampai di pasar tradisional di kawasan Kuta, Bali. Beberapa orang mulai berpencar untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga mereka. Begitu juga dengan Aina yang sangat antusias. Aku mau beli untuk ibu, teman kampus, Laras, kakek, asisten Charlie, Kak Alvin. Aina begitu sibuk menghitung orang-orang yang akan ia belikan oleh-oleh. Tak jauh dari sana, Arhan dan Sheila sedang berjalan beriringan menikmati suasana pasar yang tidak akan mereka melihat di kota metropolitan, Jakarta. Han, aku cari toilet sebentar, kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Setelah kepergian Sheila, Arhan segera menepi di teras sebuah toko karena cuaca panas yang menyengat kulitnya. Ia jarang sekali pergi ke tempat seperti ini dan terakhir kali saat pergi ke Seminyak, ia sampai demam. Tuan, silakan dilihat-lihat, siapa tahu mau beli kalung untuk kekasih atau istri Anda, ucap seorang ibu-ibu pemilik toko tempat Arhan berteduh dari teriknya matahari. Perlahan Arhan berbalik, melangkah mendekati etalase toko. Tadinya ia hanya berniat melihat-lihat, tetapi pandangannya langsung tertuju kepada kalung perak dengan liontin berbentuk kupu-kupu dengan aksen berwarna biru langit. Apa Anda suka kalung ini? Arhan melihat ibu pemilik toko. Tidak, saya hanya tertarik melihat liontinnya. Si ibu tersenyum lalu mengeluarkan kalung tersebut dari etalase toko perhiasannya. Kalung ini punya makna tersendiri. Kupu-kupu melambangkan perjalanan yang penuh perjuangan untuk mencapai bentuk yang indah. Kalung ini sangat cocok untuk wanita yang selalu menemui kesulitan dalam hidupnya tetapi ia tak pernah menyerah, tetap bertahan di tengah kerasnya hidup. Perlahan Arhan mengambil kalung tersebut dan orang yang terbayang dalam benaknya adalah Aina. Sejak pertama kali bertemu, ia selalu mengatai gadis itu kupu-kupu malam, kupu-kupu jelek. Padahal, Aina adalah kupu-kupu yang indah, penuh semangat dan tak pernah menyerah meski selalu dihina dan disepelekan. Mungkinkah kupu-kupu malam itu kini telah menjadi kupu-kupu cantik yang mengusik pertahanan diri Arhan Adiaksa? Anda mau? Tanya ibu pemilik toko. Iya, saya ambil ini, tolong dikemas cantik, kalau bisa pakai kotak kaca yang kecil saja, pinta Arhan. Baik, tunggu sebentar, saya ambil dulu kotak kacanya ya. Arhan mengangguk lalu kembali melihat kalung di tangannya. Segurat senyum tipis tergambar jelas di wajahnya. Cek, kupu-kupu jelek. Dari jarak beberapa meter Sheila tersenyum saat melihat Arhan memegang kalung di tangannya. Kalung itu pasti untukku. Sepertinya dia mau memberikan aku kejutan. Baiklah, aku akan pura-pura tidak tahu dulu.